Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan saya Cai di acara Beruga. Kita akan berdiskusi selama 1 jam bersama narasumber-narasumber yang sudah kita undang untuk mengisi ruang publik TV Nusa Tenggara Barat. Kita akan bicara tentang serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Nanti ada beberapa narasumber, 4 narasumber akan berbicara tentang topik di atas. 2 diantaranya sudah ada di studio. Nanti termasuk pemirsa juga bisa menyaksikan acara kami di live streaming YouTube TV channel Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, 2 narasumber kita saya akan kenalkan satu persatu, walaupun 2 narasumber kita sudah terkenal. Namun pada kesempatan ini kita akan coba memperkenalkan satu persatu narasumber kita, termasuk nanti di ujung sana di TNT Bima juga ada narasumber kita yang akan kita ajak untuk berdiskusi tentang topik ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bang Ahdiansyah atau Pak Ahdiansyah. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPD Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, Bang Ahdiansyah, lama tidak berjumpa. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Ziadah Ziad. Beliau adalah Ketua Komunitas Pendidikan Edulen. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Ziad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti termasuk kita akan berdiskusi bersama Kepala Dinas Pendidikan Dikbud Nusa Tenggara Barat berbicara tentang topik kita pada kesempatan ini. Baik pemirsa, topik kita akan mengangkat serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah gagasan baru pemerintah kita di periode kedua, khususnya setelah Pak Menteri Nadiem bicara tentang merdeka belajar. Kita akan lihat apa sih sebenarnya merdeka belajar. Apakah masyarakat NTB sudah merdeka belajar di sela atau di saat kekurangan fasilitas lain. Lalu apa sebenarnya bentuk kolaborasi masyarakat kita? Nanti ada Mbak Ziad akan berbicara tentang bagaimana bentuk supportnya merdeka belajar seperti apa. Apakah gagasan itu juga bermuara pada kebutuhan anak-anak di lapangan atau apa dan bagaimana sesungguhnya. Termasuk kebijakan politik anggaran, politik mensupport kegiatan pembelajaran kita, pendidikan kita di saat NTB juga sedang bertarung mengadu gagasan dan ide, kemudian mencapai gagasan-gagasan inovatif. Bagaimana bentuknya? Nanti kita akan sapa narasumber kita saat di studio kita pada kesempatan ini. Baik pemirsa, kita ingin lihat ada salah satu kepentingan kita, merdeka belajar. Saya sapa dulu sebelum ke Bang Ahdiansyah. Saya sapa dulu ada narasumber kita Ziadah Ziad. Ini ada salah satu narasumber kita bicara tentang bagaimana komunitas pendidikan Edulen berbicara mengadopsi model-model pembelajaran yang kekinian berbasis pada merdeka belajar. Apa sih programnya dulu Mbak Ziad? Boleh cerita dulu pada publik. Kalau program kami itu sebenarnya dari sejak 2014 kalau nggak salah. Itu kami buat rumah baca di Rempek. Terus kami inisiasi program backpacking library, jadi seperti pustaka bergerak. Jadi kami itu sampai ke pulau-pulau kecil kayak Pulau Maringki. Dulu sempat ke Gili Sunut, tapi waktu itu Gili Sunut kayaknya sudah pindah ya. Dulu kan Gili Sunut ada penduduk ya, sekarang sudah pindah ya. Dan sampai ke Teluk Ekas, program-programnya ini yang sebelum pandemi. Jadi kami memang turun membawa buku-buku kami itu bukunya itu bukan buku maaf ya. Biasanya mungkin kalau di sekolah tuh banyak bukunya LKS hitam putih. Buku kami itu kami dapat donasi dan bukunya itu memang yang terbitan publisher yang memang sudah bagus-bagus. Saya lihat di beberapa media online, saya lihat media sosial sudah banyak melakukan inovasi. Ya, sebenarnya ini kan terinspirasi dari mana kok mau melakukan daya upaya kepentingan ini untuk siapa dan mengapa ini bisa dilakukan? Jadi dulu saya bersama beberapa teman saya itu kami mengajar di sekolah internasional, beberapa juga mengajar di salah satu sekolah swasta, dan kami ngerti sekali apa yang tidak dipunyai oleh sekolah negeri dan dibandingkan dengan sekolah swasta misalnya. Jadi kami lihat apalagi yang berada di terpencil ya, bagaimana mereka akan seperti di Kota Mataram, sekolah negeri di Mataram misalnya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kami terdorong agar anak-anak paling tidak bisa melihat buku yang bagus itu seperti apa sih, bisa mencintai buku, paling tidak seperti itu. Mungkin sangat susah ya untuk benar-benar menyamakan, membantu mereka untuk mendapatkan kualitas yang sama gitu, sangat susah. Tapi sementara itu yang kami bisa lakukan. Oke, ditahan dulu. Saya minta komentar dulu. Perspektif anggota DPRD Komisi 5 DPD Nusa Tenggara Barat Bang Ahdiansyah melihat ternyata banyak orang yang melakukan perjuangan-perjuangan yang barangkali pemerintah tidak melihat itu. Apa komentar perspektif politik dulu ini melihat jejak-jejak rekam rekan-rekan kita yang lain? Terima kasih. Sebenarnya kita apresiasi dengan keberadaan teman-teman di kelompok NGO masyarakat sipil yang punya kepedulian seperti ini.
Tapi kalau bicara pendidikan, kita harus bicara 3 aspek penting yang cukup menurut saya mendasar ya. Maka kita bicara soal pemenuhan infrastruktur dasar, akses dan mutu. Nah, kalau bicara politik anggaran di DPR, maka infrastruktur dasar ya pemenuhan bangunan-bangunan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya physically untuk kelancaran pendidikan. Nah, di NTB kita bisa inventarisir berapa SD, berapa SMP, berapa SMA yang memang belum layak untuk dihuni. Nah, kebijakan anggarannya harus dipenuhi dulu itu. Kalau tanpa fasilitas, maka orang tidak bisa sekolah. Yang kedua adalah bicara akses. Tadi teman-teman bicara akses itu kan. Artinya orang nggak sekolah tapi difasilitasi. Nah, ini kan bagian dari partisipasi yang luar biasa. Nah, kalau menurut saya ini harus disupport apa yang sudah dilakukan teman-teman. Tidak perlu dalam bentuk anggaran, tapi kebijakan, kelancaran, supporting yang lain. Apakah Bang Adiansa melihat ini bentuk dari kritik otokritik terhadap penyelenggara pendidikan kita sehingga muncul gerakan-gerakan baru? Namun nanti dijawab, nanti kita akan coba lanjutkan. Kita ingin persilahkan narasumber kita, Pak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hadir di depan kita. Selamat datang Pak Kadis. Ayo, Pak Kadis. Pak Edi Purkon sudah menemani kita. Baik, saya lanjutkan, izin Pak Kepala Dinas. Ya. Nah, apakah ini bentuk sebagai sebuah kritik otokritik terhadap pemerintah ketika muncul ada gerakan-gerakan baru dari masyarakat? Bagaimana komentarnya ini? Saya kira ini motivasi. Motivasi, okay. Motivasi penunjang agar kerja-kerja yang sudah ada semakin runningnya well. Artinya dengan khazanah program-program inovasi dilakukan oleh pemerintah justru memperkaya gerakan ini. Dan jangan juga dianggap oleh pemerintah itu menjadi ancaman. Tapi menjadi tambahan agar quality akses, quality mutu itu bisa meningkat lagi. Kembali tadi soal pendidikan, saya ingin fokus soal bicara infrastruktur, akses dan mutu. Apakah 3 aspek ini secara bertahap sudah kita penuhi atau belum? Maka kita harus priority dulu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga mencapai mutu. Nah, kalau bicara sekarang kita mewujudkan kemerdekaan belajar, bagaimana mau merdeka belajar kalau infrastruktur belum ada? Bagaimana mau belajar kalau akses masih belum lancar? Akses itu ketersediaan fasilitas orang menuju ke sana. Artinya transportasi lah, ketersediaan alat lah, ruang-ruang yang tidak menghambat, itu akses. Berarti nanti juga ada kolaborasi juga dengan legislatif, lembaga-lembaga lain. Harusnya. Oke, ditahan kembali. Saya minta komentar kembali sebelum kita minta komentar Pak Gadis. Nah, Mbak Ziad, kalau kita lihat ini kan fenomena-fenomena yang barangkali di luar negeri juga banyak dilakukan. Mengapa misalnya dilakukan misalnya ini jauh dari komunitas kota, perkotaan, apa tidak dilakukan desentralisasi di perkotaan? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau di kota kita sebenarnya melakukan juga sama, itu nggak hanya di pelosok-pelosok ya. Jadi pertama itu memang untuk kesetaraan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau dilihat ya kesenjangannya kan jauh sekali. Kalau misalnya bicara soal data itu jauh sekali Mataram dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Jadi saya pikir itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus sebagai saya juga guru. Jadi itu motivasi terbesar saya. Sekarang perkembangannya sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Jadi karena masa pandemi kan jadi semua off ya. Jadi kami karena pandemi jadi kami pindah ke YouTube karena semua orang di YouTube. Pengguna YouTuber di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan orang Korea itu buat YouTube untuk konten Indonesia karena mereka tahu pasarnya besar sekali. Tapi yakin tidak kita berbasis pada konten-konten YouTube di tengah banyak yang mampu mengakses medium-medium pembelajaran disebut? Ya, itu lagi salah satu masalah yang kita hadapi ya. Kalau sekarang yang dibuat oleh Esensi itu beberapa sekolah memang sudah pakai dan itu mungkin saya harus lebih sosialisasi juga dan yang memakainya lebih banyak sekolah-sekolah swasta. Yang memang mereka punya akses yang sangat bagus. Kalau beberapa saya dapat testimoni dari orang tua yang membaca YouTube kami. Nah, tadi kan sudah mulai ke konten YouTube. Nah, sebelumnya pasti berbasis pada kelas ya, kelas. Nah, apakah mereka di situ berbasis pada merdeka belajar, kepentingan, kebutuhan, pada pondasi-pondasi? Jadi kalau misalnya kami di satu desa, misalnya kami mengadakan book day. Book day. Jadi itu ada silent readingnya, ada reading bersamanya. Jadi betul-betul kami buat anak-anak itu tidak bosan. Di mana itu? Jadi kalau yang reading day kemudian bareng-bareng berjamaah kalau ya itu
kalau tahu kami pernah ngadain di SDN 1 Beleke, Boleh. kami ngadain Youth Day juga di SMKN 1 Sekotong. Kalau di desa saya pernah, di desa teman saya di Pekatan, di Sekotong, di mana lagi? Yang seperti di Gilimaringki, dan banyak tempat yang mungkin saya lupa karena kami udah yang kayak berapa, 5 tahun ya, udah lama sekali ya. Baik, ditahan dulu ini, Udah 5 kita minta komentar dulu. Pak Edi Furqon bicara tentang Merdeka Belajar. Tadi sudah beberapa hal sudah disampaikan, ternyata banyak kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, termasuk dari misalnya DPR sudah membangun support melalui beragam cara. Nah, apa sih yang misalnya Bapak sampaikan pada kelompok-kelompok pegiat tersebut sehingga kita juga punya perspektif yang baru terhadap pendidikan kita. Termasuk saya ucapkan ke Pak Gadis selamat Hari Pendidikan. Itu lupa juga kita ini kan. Beliau juga hadir tadi malam. Oke, mohon maaf. Silakan. Apa komentarnya Pak Gadis? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa TVRI NTB. Pertama tentu saya minta waktu dulu. Apa sih Merdeka Belajar? Supaya jangan terframe di kepala kita merdeka sebebas-bebasnya. Nah, itu dia. Bahwa Merdeka Belajar itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan keleluasaan mengelola pendidikan oleh satuan pendidikan, sekolah itu sendiri, dan pemerintah daerah. Nah, artinya bahwa ada otoritas yang memang dibagi oleh pemerintah yang saat ini diperlukan eksplorasi, inovasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa tujuannya? Itu membentuk manusia Indonesia yang beriman takwa, berjiwa Pancasila. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang 20 pasal 3 tentang Sisdiknas itu sangat tegas. Yang beriman takwa, berakhlak mulia, bercerdas, ketiga, baru terampil, rajin, kreatif, inovatif, dan seterusnya. Sampai dengan terakhir itu berjiwa entrepreneur. Nah, tujuan itu dicapai melalui berbagai strategi, berbagai metode. Yang dulu, sebelum Merdeka Belajar ini dicanangkan itu masih teroptasi melalui standar-standar yang sangat kaku, sangat baku. Nah, sekarang diberikan kelulusan dan kemerdekaan kepada kita. Nah, apa peran yang bisa diambil oleh masyarakat atau penggiat seperti Mbak Ziat ini? Tentu keterlibatan sebagai kelompok masyarakat, sebagai asosiasi atau lembaga yang mempunyai atensi untuk mengintervensi, masukan, dan ikut terlibat dalam proses. Oleh karenanya dengan Merdeka Belajar ini sangat memungkinkan berbagai pihak itu berkolaborasi. Bahkan kami di Dinas Provinsi NTB itu memberi peluang untuk melakukan diversifikasi kurikulum atau pengembangan kurikulum. Itu melibatkan dunia usaha, industri, dunia kerja, bahkan masyarakat untuk memberikan masukan dan memberikan kompetensi atau materi untuk apa yang mau diajarkan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, konsekuensi dari itu, maka Dikbud NTB mulai tahun ajaran baru ini juga menambah satu kebijakan baru namanya guru tamu. Guru tamu itu berasal dari profesi, berasal dari praktisi, berasal dari ahli, berasal dari mitra, bahkan bisa jadi nanti dari orang tua. Pak Diansah kita undang menjadi guru tamu politik untuk PKN. Oh, ya, siap. Kalau gurunya mengajarkan tentang politik, dia kan standar format banget. Sudah, separuhnya kita ubah. Bagaimana sesungguhnya berpolitik, beliau yang kita minta. Jadi siswa itu betul-betul. Jadi di situ ada kolaborasi dengan. Itulah salah satu bentuk merdekanya. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak Gadis, mungkinkah Merdeka Belajar ini kita lakukan karena ini gagasan belum terlalu lama. Ya. Sementara kita di NTB juga masih butuh beberapa komponen-komponen yang harus kita lengkapi. Ya, sangat mungkin. Dikbud sudah mulai sejak 2020 yang lalu. Pertama, kita sudah melakukan guru kunjung. Kedua, kita sudah melakukan bon tamu, belen online, belen tatap muka. Ketiga, kita sudah bisa mengubah strategi pembelajaran menjadi project based and production. Lahirlah beberapa keunggulan-keunggulan. Supporting yang disebutkan oleh Pak Diansah di Komisi 5 tadi dalam politik anggaran, itu kita manfaatkan maksimal. Untuk apa gitu. Jadi tidak hanya untuk menyediakan akses dari sisi ketersediaan fasilitas saja. Tetapi juga bagaimana SDM-nya di-upgrade. Maka kita juga sudah Merdeka Belajar itu kita terjemahkan juga dengan memperhatikan guru-guru non-PNS di sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, agar mereka juga termotivasi. Oke. Ada beberapa coba yang ingin saya minta komentar sekarang. Pak Diansah bicara tentang keterlaksanaan termasuk akses. Bagaimana formatnya kalau misal Pak Diansah melihat di NTB ini, apakah masih kita butuhkan kolaborasi dengan semua pihak? Untuk soal akses. Soal akses. Ya, saya kira tetap
karena pendidikan ini kan menjadi konsentrasi prioritas pemerintah negara ya, karena soal resource. Kalau kita perhatikan dari 11 misi Pak Jokowi itu nomor 1 soal kualitas pendidikan manusia pendidikan berkualitas yang berkompetensi. Artinya pendidikan itu menjadi base utama. Maka hal-hal yang mendasar untuk mensupport pendidikan saya kira butuh Pemprov, pemerintah tidak bisa sendiri, butuh kolaborasi berbagai pihak. Apa bentuknya misalnya membangun kesepahaman dengan pemerintah daerah? Oleh para pihak saya kira bisa saja banyak hal. Misalnya teman-teman NGO dengan ide dan gagasannya. Kalau di DPR sendiri saya kira dengan fungsi-fungsinya, soal fungsi kontrol dan fungsi budgeting, saya kira fungsi-fungsi itu dalam rangka mensupport keberlangsungan pendidikan agar bisa lebih baik. Ya, tadi saya bicarakan kalau bicara pendidikan tinggal dikonversi aja oleh Pak Kadis sekarang. Kalau beliau udah bicara soal inovasi, saya apresiasi. Bahkan semalam itu ada pemberian penghargaan yang luar biasa menurut saya, bagian dari ada progres pendidikan di NTB yang luar biasa. Tapi ingat, seperti pernyataan Pak Gubernur, kita lompatan terlalu jauh, tapi hal-hal yang sangat mendasar kita lupakan. Ya tadi, misalkan tadi kita bicara soal penghargaan karena kualitas, tapi kita jangan sampai masih ada yang belum bisa belajar. Ini memang ada begitu. Kalau misal pandangan saya bisa melihat fenomena itu. Bukan yang belum belajar, tapi fasilitas yang masih kurang. Gitu. Soal infrastruktur, saya mungkin bukan, kalau kita coba pilih-pilih lagi, mungkin bukan tanggung jawab Dikbud, tapi secara umum ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dimanapun. Nah, di beberapa tempat saya ke Pulau Sumbawa misalkan, kebetulan saya di sana, di Tambora itu masih ada sekolah yang memang belum layak. Mungkin karena fasilitasnya yang lemah, masih ada bangku yang ditempel-tempel, masih ada ruang kelas yang ini. Itu di beberapa sekolah yang sifatnya aliyah Pak. Saya belum cek yang di beberapa SMA, SMK, memang ada SMA swasta juga yang masih minim fasilitas. Artinya lompatan kita tinggi untuk capaian-capaian target kualitas, tapi masih ada orang yang tidak bersekolah, itu jadi problem gitu loh. Karena memang negara ini hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjamin setiap orang itu bisa sekolah. Termasuk DPR juga hadir untuk mengawal kepentingan publik gitu ya. Pasti. Kalau orang masih ada yang belum bisa sekolah, lalu ada yang masih bicara beasiswa, dan karena saya masih kok agak terganggu gitu loh. Ya kita nggak usah bicara beasiswa dulu, tapi masih ada satu penduduk NTB yang sekolah, itu problem menurut saya. Problem baik. Ya. Ini juga menjadi kajian kritis kita. Saya minta komentar Mbak Zia. Apa sih sebenarnya dilihat di lapangan? Kepentingan dan kebutuhan apa sih sebenarnya yang dirasakan sangat mendesak ketika memang betul-betul hadir di lapangan? Mumpung ini ada dua stakeholder yang berkepentingan untuk menyemaikan kebutuhan itu. Jadi kapasitas guru itu memang harus bagus sekali. Itu yang pertama. Guru harus kreatif. Tuntutan jadi guru tuh nggak segampang yang dipikirkan ya. Datang anak murid hanya disuruh nyatet, meringkas sepanjang-panjangnya. Terus belajar sains, bayangkan belajar IPA, tidak ada praktek, tidak ada istilahnya science fair di sekolah, bagaimana anak-anak akan suka belajar? Itu yang pertama. Dan itu paradigma lama yang masih terjadi ya, sampai hari ini. Di beberapa sekolah misalnya, sekolah-sekolah yang mereka memang punya funding yang cukup itu bisa berjalan. Tapi kalau misalnya di sekolah umum biasanya seperti science fair saja itu masih kesusahan untuk mengadakan acara science fair untuk sekolah sendiri misalnya. Mungkin tidak usah dulu gabung ke gugus, hanya untuk sekolah sendiri aja, skala kecil. Atau mungkin kalau belum bisa skala kelas misalnya. Jadi itu sangat penting. Terus dan cara mengajar. Matematika itu bisa diajarkan dengan banyak game. Itu memang kalau jadi guru memang tuntutannya memang harus kreatif. Kemudian buku bacaan. Setahu saya ya, kalau misalnya beberapa yang saya lihat di sekolah yang tempat saya pernah mengajar, itu di bahasa asing, itu mereka punya level book itu level 1 sampai level 36, dan materinya itu berkutat tentang budayanya, tentang lingkungannya. Jadi mereka sangat membangun karakter anak itu bangga dengan budayanya. Sementara kalau dilihat di NTB sendiri, buku tentang Lombok sendiri dalam bacaan anak-anak itu masih kurang. Mungkin sekarang saya tahu inovasi dan kementerian sedang mengerjakannya. Terima kasih Nadiem did well I think ya, dengan buku anak-anak dan sebagainya. Pengadaan seperti itu. Jadi itu hal-hal kecil, mungkin buat orang mungkin kecil, tapi itu sangat besar. Sampai sekarang kalau dilihat ya, milenial itu pinter banget bahasa Inggris. Kalau disuruh nulis dalam bahasa Sasak itu susah sekali. Karena rasa kebanggaannya sudah berkurang. Itu karena buku-buku yang mereka baca, tidak ada buku-buku yang
yang sejak kecil itu tentang diri mereka sendiri, tentang budaya mereka sendiri. Jadi untuk menanamkan kebanggaan itu sekarang ini kayaknya memang semua pihak harus betul-betul bekerja sama. Oke, menarik komentarnya Pak Kadis, melihat ragam problem yang harus segera diambil kemudian diisi kekosongan-kekosongan itu. Apa komentarnya Pak? Ya, mencapai lompatan untuk bisa maksimal dan 100% kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tadi disebutkan. Maka Dikbud sejak saya pimpin itu juga membuat kebijakan pertama itu adalah akses. Baru yang kedua mutu. Baru yang ketiga partisipasi. Akses ini tidak kita putus. Tetap ada fasilitas yang kita terus kembangkan dan bangun, juga termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh lembaga, yang nanti sifatnya supporting, bahkan ada yang langsung pengadaan langsung. Tahun ini sekolah swasta banyak dapat. Nah, mudah-mudahan nanti di wilayah-wilayah yang disebut oleh Pak Diansah tadi dari DPR itu kita juga mendapatkan masukan untuk kita interogasi dan kita pastikan mudah-mudahan satu demi satu kita fasilitasi. Sebagai catatan Pak Kadis, apakah ini sebagai bentuk lemahnya jalinan kerjasama antara sekolah-sekolah atau stakeholder dengan pemerintah maupun swasta, pihak-pihak swasta, sehingga saya melihat lebih banyak berharap dari bantuan-bantuan pemerintah? Apakah itu kelemahan-kelemahan kita? Yang saya melihat ini yang ketiga, kebijakan yang ketiga itu yaitu partisipasi, Pak. Partisipasi. Kan saya punya kebijakan akses pertama nih, ini wajib. 2 mutu. Ini sudah jalan nih. Kendali mutu dan program-program kita sudah masuk ini. Partisipasi ini mulai down setelah dicanangkan namanya pendidikan gratis. Setelah juga ada BOS yang membackup untuk pendidikan dasar menjadi wajib. Kan masyarakat teroptasi ini. Sana nggak bayar kok saya harus nyumbang. Bayar. Padahal dulu ketika saya SD, SMP, SMA itu masih ada dana PP3 ya. PP3. Sekolah tetap nggak pernah kesusahan gitu. Nah, pemerintah kan punya basis pembiayaan namanya BOS yang bisa juga untuk pengadaan itu. Nah, di luar ini untuk mutu yang perlu saya perbaiki adalah manajemen kepala sekolahnya. Penggunaan dana BOS misalnya sebagai pemanfaatan untuk melengkapi sarana secara bertahap itu harus continue. Ya, kita tidak ingin sekolah itu hanya menunggu proses bantuan. Contoh sederhana saja. Kalau gentengnya bolong 1-2, masa nunggu proyek? Kan dana BOS tidak sampai 100.000 bisa beli kan? Naiklah, perbaikilah gitu. Ini mental manajemen. Berarti nanti juga kita minta komentarnya Pak Diansah, bagaimana cara membangun komunikasi antar misal kepala dinas dengan para kepala sekolah, membangun sinergi, kepedulian, keberpihakan masyarakat. Apakah itu sudah mulai dibangun, tidak di tataran kepala sekolah? Kalau yang saya kelola, SMA, SMK, SLB untuk sekolah swasta, alhamdulillah komunikasi. Bahkan saya sering turun melihat sekolah-sekolah, mereka punya kelompok komunitas, bahkan lewat Japri mereka pun rindu Pak Kadis, saya belum datangin dan ternyata efeknya begini Pak Diansah, begitu saya datang sekolahnya bagus, bersih, ada motivasi di situ. Maka kita nggak boleh kena lelah ngelola pendidikan itu, saking banyaknya dan luasnya itu. Ya. Lebih supporting lagi. Oke, baik, ini saya minta perspektif yang berbeda di luar dari kebijakan penganggaran politik, penganggaran. Apakah magnet juga dibangun oleh Komisi 5 membangun kesepahaman yang sama bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian? Karena betul sekali kalau saya misalnya menambahkan komentar Pak Kadis, banyak masyarakat yang tidak mau ikut peduli, nunggu dulu dari pemerintah, ini sudah ada anggarannya. Gimana? Apakah peran-peran itu sudah dilakukan oleh Komisi 5? Begini, sebenarnya best practice yang bisa diambil, kita punya banyak sekolah swasta, pondok pesantren sebenarnya. Sekolah-sekolah itu dibangun dari partisipasi loh, ingat, bukan oleh pemerintah. Kemandirian itu ada di pesantren dan sekolah-sekolah swasta. Nah, tapi yang menjadi problem sendiri, kadang-kadang sekolah-sekolah umum yang hampir selama ini cukup di backup oleh pemerintah, ketergantungannya tinggi. Nah, saya kira ini butuh satu spirit yang kuat dari para pengelola lembaga pendidikan ini untuk meyakinkan bahwa pendidikan ini milik bersama. Malah saya meyakini bisa-bisa sekolah umum nih atau sekolah-sekolah yang di backup oleh pemerintah ini belajar lagi di pesantren gitu loh. Karena kemandirian itu sudah teruji. Nah, saya kira partisipasi ini saya sangat support apa yang dibangun oleh Pak Kadis tadi, jadi akses, mutu, dan partisipasi. Kalau dengan akses dan mutu sudah clear, tinggal partisipasi ini. Saya kira, saya ingin mengatakan kita harus belajar betul dari pondok pesantren ini. Pondok pesantren belajar dari kemandirian, sementara sekolah-sekolah kita yang ini mulai kehilangan kemandirian. Karena sehingga
sense terhadap pendidikan mulai lemah. Nah, saya kira ini menjadi kalau pondok pesantren rata-rata bagus ya. Bagus ya. mandiri mereka. Nanti kita coba akan kolaborasi termasuk perspektif yang lain dari pondok pesantren atau dan lain sebagainya untuk menguatkan semangat kemandirian, kepedulian kita menghadapi era sekarang yang membutuhkan masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak dulu. Hari ini sungguh cerah dan glowing. Waktu yang tepat untuk liburan ke pantai. Angetin motor. Ganti baju. Wajib pakai masker dan hand sanitizer. Pakai helm. Jangan cabe-cabean dan jaga jarak. Berangkat. Jangan lupa taati rambu lalu lintas. Hijau, jalan. Pantainya sudah kelihatan. Sudah sampai parkiran. Satu lagi mana? Itu dia. Sampai. Mandi deh. Liburan bahagia, bebas corona. Baik, terima kasih pemirsa. Masih kita bicara tentang Merdeka Belajar, termasuk bagaimana perspektif kita, pemerintah dan masyarakat juga membangun sinergi dan kolaborasi. Nah, sebelum saya coba lanjutkan ke pertanyaan yang lain, saya sapa dulu. Di live chat kita ada Andi Muhlis. Nah, ini disebutkan semoga Pak Diansyah bisa terus memperhatikan pendidikan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumbawa. Ternyata Sumbawa disebut Lombok, kok tidak ya? Nah, yang kedua, ini sekolah swasta perlu diperhatikan ekstra Pak Dewan, karena selama ini sekolah swasta masih dianaktirikan. Nah, ini dari Bapak juga ini. Nah, oke. Walaupun Pak Diansyah disebut, tapi ini jawaban juga untuk Pak Edi Perkuan. Silakan muter, Pak. Ya, saya kira umum pendidikan ya harus kita akui memang karena soal jarak, kemudian sana soal media yang agak jauh, memang Pulau Sumbawa penduduknya kecil tapi penduduknya sedikit tapi luas lahannya besar, dan infrastruktur dasar tentang sekolah di sana masih sangat minim. Akses bukan hanya di akses pendidikan, soal jalan, infrastruktur ke sana itu, misalnya ada satu daerah yang ke Ropang kemana naiknya itu harus 30 kilo ke situ. Begitu juga di Tambora, akses sekolahnya masih. Nah, ini ke depan harus menjadi priority dan fokus kita, saya kira. Kalau dari total anggaran APBD sekarang di atas angka akumulasi di sektor pendidikan di atas angka 30% loh untuk NTB.
Nah, ini bukan hanya karena ada satu fokus, tapi memang ada selain soal pandemi juga memang kita ingin menggenjot tentang kualitas sumber daya manusia yang lebih baik tadi. Itu perspektif di DPR. Nah, soal tadi konsistensi. Apakah ini juga akan berlanjut karena Pak Adiansa melihat tidak di situ ada bukan pengabaian, bukan penganaktirian. Apakah sama perlakuannya di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa ini juga penting juga agar nanti Pak Kadis juga memberikan perspektif yang sama. Kalau proporsi data kita belum punya ya, tapi memang selalu saja keterbatasan jarak dan transportasi itu menjadi akses yang terhambat di sana. Bayangkan informasi yang ada di Mataram ketika harus diakses di ujung Pulau Bima sana atau di dekat Tambora, itu karena keterbatasan sinyal lah, keterbatasan transportasi lah. Orang sudah selesai buat jajan di Kota Mataram, di sana itu baru mulai rencana. Baru beli, Pak. Baru beli. Nah ini menjadi bahan pemikiran tersendiri. Ini soal akses dana infrastruktur. Nah, saya ingin mengatakan kepada teman-teman Dikbud, ini tinggal dikonversi aja. Di situasi pandemi seperti ini kita ingin menghajatkan kemerdekaan belajar, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dasar, yang infrastruktur tadi dipenuhi. Kalau memang saya nggak tahu Pak Kadis sudah memenuhi nggak, misalnya di sana butuh wifi, kecepatan internet seperti apa, untuk daring segala macam, atau ada inovasi-inovasi yang sifatnya baru, kemarin saya lihat cukup luar biasa itu. Nah saya kira begitu Pak Cahaya, tetap ini harus menjadi konsentrasi kita di sana, karena memang teman-teman di sana sangat membutuhkan. Oke, Pak Aidi, apakah ini juga, saya minta komentarnya, penganaktirian tadi disebutkan, maunya perspektif yang sama, yang negeri dan swasta juga harus diperlakukan yang sama. Apa komentarnya? Di tengah ada kegelisahan sebagai masyarakat nih Pak Aidi. Saya tidak menampik pernyataan itu, karena kita tidak bisa membalancekan 50-50. Tetapi perhatian kita untuk mengarah kepada perbaikan, pendampingan, memfasilitasi pendidikan swasta itu sudah dimulai, sudah kita lakukan. Tahun lalu kita mulai dengan menyentuh gurunya, Pak. Dan setiap tahun itu sekolah swasta selalu ada yang dapat fasilitas, baik dari provinsi maupun dari kementerian, seperti dana DAK, kemudian ada juga dari DPR, dana aspirasi, itu semua ke sekolah swasta. Rata-rata kalau dari Udayana itu sekolah swasta sasarannya. Kalau memang ada kegelisahan itu berarti kita belum merdeka, belum belajar, belum. Persoalannya beda. Oke. Merdeka belajar jangan diterjemahkan dengan semuanya lengkap dulu, justru dengan terbatas itu. Ada inovasi. Ada inovasi. Ada inovasi. Berarti disebutkan banyak guru juga tidak inovatif dalam pembelajarannya. Harus difus. Oke. Saya sudah lapor ke Bu Wagub bahwa begini, di tahun ajaran baru saya akan buka link. Misalnya ada sekolah swasta yang keterbatasan laboratorium, dia resource sharing. Laboratoriumnya tinggal jadwal bagi aja. Ini barang negara, milik negara, bantuan negara. Sekolah swasta yang terdekat di situ, belajar ke situ. Tinggal ngatur schedule-nya saja. Pak, cepat rusak. Iya, kita minta lagi. Kan negara sudah menyediakan itu. Nah, di sekolah-sekolah swasta itu, kadang-kadang kalau kita ingin support yang lebih itu, kadang-kadang lahan tempat bangun. Kadang-kadang ruang tempat melaksanakan. Nah, itu, maka untuk mengurangi batasan ini, saya akan buka keran resource sharing. Yang sudah kita resource sharingkan ini baru SDM dan fasilitas komputer saja. Laboratorium bisa dipakai. Bengkel itu yang ratusan juta harganya, bahkan ada yang miliaran itu. Ayo pakai bareng, punya masyarakat. Tinggal ngatur irama schedule saja. Nah ini yang saya mau rekatkan ini. Karena yang masih terjadi ini kan sekolah negeri masih jalan sendiri, sekolah swasta masih juga belum pede untuk berdekatan. Nah insya Allah saya coba rekatkan ini. Oke, baik. Supaya merdeka belajarnya itu, ini loh bentuknya NTB melakukan. Nah, dalam upaya ini masih bisa dimungkinkan ya Pak Kadis ya, Sangat di bisa. tengah keterbatasan akses gitu, akses untuk sekolah, Sangat akses bisa. menuju lembaga pendidikan. Apakah mungkin itu kita lakukan sementara orang sudah berbasis pada Android, berbasis pada fasilitas lain? Oke, ditahan tapi sejenak dulu ya, kita sapa dulu di ujung sana, di Tente, Kepala SDN 3 Tente, M. Setiawan, kita akan coba dengarkan dulu. Termasuk kita ingin minta komentarnya. Namun sebelumnya kita lihat dulu, mungkin sebagai pengalaman kita bersama, kita lihat ilustrasinya, barangkali ada yang perlu kita pelajari dari prolog atau sebagian ilustrasi berikut ini. Seperti di SDN Impres Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, siswa belum diwajibkan masuk sekolah karena kondisi sekolah yang belum total bersih dari lumpur, ditambah buku-buku belajar yang mengajar, banyak yang rusak diterjang banjir. Terlihat guru dan siswa bergotong royong membersihkan dan menjemur buku mata pelajaran sekolah.
belum belajar dengan aktif karena kendalanya buku-buku yang dipakai oleh siswa itu sudah kena korban banjir. Sementara itu, SDN 3 Tente Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat telah mulai melaksanakan sekolah tatap muka. Kegiatan belajar mengajar lancar meski harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan kondisi sekolah pasca diterjang banjir. Sebelum masuk kelas, para murid diwajibkan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak dan menggunakan masker saat belajar di dalam kelas. Sekarang kita lagi mengadakan ulangan semester kedua untuk kelas 6-nya. Tapi harus ikuti protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Dan agak jaga jarak juga. Aktivitas sekolah SDN 3 Tente ini sempat lumpuh karena terjangan banjir bandang pada tanggal 2 April 2021 lalu. Azhar Iskandar, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Oke, baik. Kita udah lihat beberapa ilustrasi tadi. Kalau saya komentari bagus ya, bangunan fisiknya bagus, gentengnya, temboknya, catnya bagus. Berarti ini keberpihakan pemerintah sudah. Termasuk nanti kita minta kolaborasi bagaimana. Saya sapa dulu di ujung telepon sana ada Bapak M. Setiawan, Kepala SDN 3 Tente. Halo, Assalamualaikum Bapak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa terhubung dengan kami, Cai di TVRI Nusa Tenggara Barat, sedang menemani Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, kemudian ada aktivis kita, Mbak Zia dari Ketua Komunitas Pendidikan Eudulen, kemudian ada wakil rakyat kita yang datang jauh-jauh dari Bima Dompu, Bapak Adiansyah, anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak, gimana kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini sekarang Bapak posisinya sebagai kepala Pak ya? Iya Pak, sebagai kepala. Oke. Nah tadi kami udah lihat dari video yang sudah disampaikan, yang sudah kita tonton, ini sempat banjir, lalu sekolah Bapak mengalami beberapa hambatan. Kalau boleh cerita sekarang ini apa sih kendala dan hambatan yang dirasakan Bapak di sekolah sana? Ya begini Pak, sekolah kami ini depotnya sangat rendah. Jadi jangan banjir Pak, hujan saja itu pasti tergenang airnya. Dan itu akan mengganggu proses belajar mengajar kami. Dan kalau kami bisa minta agar sekolah kami ini dibangun baru lah Pak, biar tidak tergenang air terus gitu Pak. Oke. Nah ini kan kalau saya lihat kan sekolah Bapak bagus itu Pak. Jadi kendala lain selain yang tadi apa sih? Bagus. Memang bangunannya kelihatannya memang bagus Pak. Cuma masalahnya kan tembok-temboknya sudah rusak. Terus pagar belakang sudah roboh. Tempatnya rendah Pak. Makanya sehingga terlalu tergenang air Pak. Oke, berarti ada ini ya, cepat tergenang air berarti pondasinya agak sedikit drainasenya atau apa ya. Tapi, nah saya ingin tanya dulu, ini kan permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah Bapak merasakan juga ada kepedulian atau kurang peduli masyarakat sekitar begitu ada banjir? Apa nunggu Bapak Ibu guru yang menyelesaikan banjir atau nunggu proyek dari anggaran pemerintah atau masyarakat ikut serta nggak Bapak? Ya, alhamdulillah masyarakat di sekitar sini ikut membantu membersihkan seperti kita banjir kemarin Pak. Termasuk kemarin ada dari anggota PMI, terus TNI dan Polri yang itu membantu membersihkan sekolah kami Pak. Nah tadi juga Bapak ada yang kami lihat buku-buku rusak. Nah sementara kita kan tidak sekolah tatap muka. Apakah Bapak masih membutuhkan buku tersebut atau minta bantuan lagi atau menggunakan media lain Pak Kepala? Ya, untuk masalah kerusakan banyak sekali Pak. Antara ini yang banyak itu buku-buku, terus meja dan bangku Pak. Dan kami sangat butuh itu. Bapak bisa ngomong ke Pak Adiansyah juga ini Pak untuk diwakili kepentingannya Pak ini Pak Kepala. Boleh ngomong langsung ke Pak Adiansyah? Ya, boleh silakan. Mohon Pak Adiansyah kami baik itu buku-buku maupun meja kursi, kalau bisa ya bangun baru lah sekolah kami ini Pak. Makanya kan setiap tahunnya pasti kena langganan banjir ini Pak. Dan akan mengganggu proses belajar mengajar Pak. Oke, termasuk berikutnya kalau ke pemerintah. Walaupun di sini ada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, namun
sedikit tidak ada keterwakilan dari Pak Adiansa. Apa yang diharapkan, yang dimau sehingga keberlanjutan di sekolah berjalan dengan baik? Mohon maaf Pak, kurang jelas. Bagaimana Bapak? Kurang jelas Pak. Oh ya, apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah? Kalau ke DPR kan beda lagi. Kalau ke pemerintah apa yang Bapak harapkan nanti biar Pak Adiansa juga menyampaikan kepada pemerintah setempat. Ya, kami mengharapkan sekali itu ya bangun baru sekolah ini Pak. Bangun baru. Masalahnya sekali itu Pak lebih tinggi jalan raya daripada sekolah kita. Kurang lebih 1 meter mungkin juga. Oh iya. Oke, terakhir Pak. Sehingga air yang dari jalan raya itu masuk ke sekolah kita. Oke. Air itu baru turun, terus kita mungkin orang itu sudah turun, harus turun. Oke, terakhir Pak. Apakah Bapak punya perspektif dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis pada inovasi? Apakah guru-guru juga banyak mengajar dengan pola-pola lama? Apakah Bapak punya perspektif yang baru dalam mengajar? Ya, untuk sementara kita masih ikuti yang lama nih Pak. Oke. Baik Bapak, terima kasih ya atas informasi yang disampaikan. Semoga sekolahnya segera dapat diperbaiki, terkabulkan pada bulan suci Ramadan ini Pak ya, termasuk hari pendidikan ya Pak ya. Amin, ini udah amin, didengar oleh Pak Kadis termasuk Pak Adiansa. Makasih Bapak ya atas informasi yang disampaikan. Terima kasih. Sekali Pak, ya. Oh ada lagi, boleh, singkat saja Pak. Hilang. Oke, terima kasih. Oke, ini menarik ini. Ternyata saya melihat nih sekolahnya bagus, tapi masih saja minta bangunan-bangunan dibangunkan yang baru lagi. Malah mau dirobohkan bangun baru. Bangun lagi. Tapi ya sebenarnya ini bagian dari ekspresi saja, karena memang yang terakhir terutama daerah itu kan daerah banjir kemarin. Ada 6 kecamatan di Kabupaten Bima itu menjadi dampak banjir yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya di daerah TNT itu. Nah, yang saya lihat sebenarnya ini kan ekspresi masyarakat. Kalau di daerah Pulau Sumbawa mungkin beda ritmenya ya, karena saya tahu betul psikologi di sana. Semangat belajar itu tinggi sebenarnya, motivasi di sana itu tinggi. Bahkan orang di sana itu untuk sekolah itu mau menjual apa saja, yang penting anaknya bisa sekolah. Karena memang orang tuanya nggak mau memang melihat anaknya mereka seperti anaknya besok. Itu motivasi yang artinya. Tadi memang betul di sana partisipasi di sana tuh bisa difasilitasi sebenarnya, bisa menjadi percontohan karena ada fakta bahwa cara pandang masyarakat di sana secara formal sekolah itu adalah bagian dari mereka gitu. Nah oleh sebab itu mungkin kalau Pak Co bicara tentang partisipasi itu bisa menjadi model di sana. Saya melihat nggak tahu nih Pak Kadis sekarang peran-peran seperti apa komite sekolah segala macam tuh seperti apa sekarang orang berharap bukan hanya ruang bicara tentang rembuk SPP, PP3 atau uang-uang ininya, tapi sebenarnya kita juga berharap ada gagasan bagaimana sekolah itu bisa berkembang dan bagus dari 3 aspek tadi. Bicara tadi akses, mutu, dan partisipasi sebenarnya itu harus diformula di situ kalau menurut saya, Pak Kadis. Oke, ditahan dulu Pak. Saya minta komentar. Saya lihat di beberapa media cetak online maupun offline, di media sosial juga saya melihat Bapak juga ada di lokasi kejadian. Apakah betul Pak? Sampai turun bertiga-tiga SD juga, walaupun itu bukan ranahnya. Mampir ke beberapa sekolah di zona itu dan memang lebih parah itu 2 hal saja, bangku dan buku. Kalau peralatan mereka begitu ada tanda-tanda mau musibah itu mereka angkat ke tingkat yang lebih tinggi, menitip dan sebagainya. Saya lihat tipikal sekolah yang tadi itu memang drainasenya mungkin macet dan dia di bawah jalan. Ini karena pembangunan jalan terus menaik. Tapi solusi bisa dilakukan itu adalah dengan membangun drainase yang efektif. Misalnya kalau ada lahan yang cukup untuk menampung air di situ, cukup bikinin kolam gitu. Nah, ini secara teoritis Pak. Saya ingin tahu bagaimana caranya perspektif masyarakat membangun kepedulian ketika ada banjir. Apa sih Bapak yang coba bangun skenario ini yang seperti sekarang? Kalau responsi masyarakat saya lihat langsung pada peristiwa itu ternyata mereka juga membantu sekolah untuk segera membuka jalur air untuk keluar dari sekolah itu dan membantu membersihkan. Saat saya datang itu masyarakat bergabung kok untuk peduli. Cuma yang diperlukan oleh kepala sekolah tadi itu kan inginnya bangun baru. Ingin bangun baru. Tetapi begini saya sampaikan kepada teman-teman di Bima bahwa pasca saya datang melihat beberapa zona di daerah yang kena bencana itu, setelah itu saya komunikasi dengan kementerian, mereka minta kementerian juga
dari PMK maupun Kementerian Dikbud itu minta data fix, dan saya berkoordinasi dengan BPBD langsung. Sekolah yang rusak, sekolah apa saja yang dibutuhkan itu mungkin dalam posisi saat ini adalah melakukan verifikasi. Ada yang temboknya, ada sekolah yang saya datangi itu sampai atas perut saya itu air itu masih nempel itu kerang-kerang itu di tembok itu. Tapi yang rusak cuma bangku. Gedung masih bagus. Nah, ini tadi ada memang beberapa masukan dari Pak Adiansa. Apakah Bapak melihat ini kepedulian atau model-model gerakan misalnya di komite sekolah, ini juga perlu kita perkuat karena ada catatan-catatan dari beberapa media cetak saya lihat kurang keberpihakan atau kepedulian komite sekolah melihat potensi atau kebutuhan-kebutuhan kita di sekolah. Gimana komentar Pak Kadis? Ya, seperti di awal saya sampaikan tadi itu partisipasi ini belum maksimal. Masih ada kepedulian partisipasi itu pada orang-orang tertentu saja, sekelompok orang. Kalau saya ingat dulu masa saya sekolah SD, SMP itu ketika sekolah membutuhkan sesuatu, orang tua saya gotong royong datang membantu menyelesaikan itu. Jika itu terbangun dengan masa kondisi yang saat ini, memulihkan kembali semangat itu nggak butuh waktu lama. Nanti pemerintah mengambil bagian mensuplai pada sisi yang mana. Bisa tidak kita memulai atau menggerakkan kembali peran dan fungsi komite? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Karena komite kan bertanggung jawab juga. Komite itu juga sivitas keluarga besar sekolahan itu. Kalau tidak ada komite membangun peran yang kepedulian begitu, apa komentarnya Pak Kadis? Ya tentu pertama harus ada evaluasi dari pejabat yang menangani itu. Kalau saya menangani SMA, SMK, SLB itu, saya orangnya suka turun langsung ngelihat apa masalahnya. Ayo kita diskusikan, cari jalan tengah. Saya mengambil bagian supporting apa, bapak apa, selalu begitu kita. Nah itu apa yang terjadi di Tente tadi itu juga saya mengajak teman-teman yang mengelola pendidikan dasar di lingkungan itu. Pada pasca banjir ini paling tidak saya sudah berusaha mengkoneksikan dengan kementerian dan sudah saya kirim data-data kerusakan, data-data sekolah yang memerlukan untuk SD, SMP, semua jenjang nih. SD, SMP, SMA, SMK bahkan di Palibelo juga itu kita kirim. Yang esensi dibutuhkan apa ternyata sudah diperintahkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, kemudian oleh Pak Nadiem Makarim juga secara khusus untuk mengambil bagian. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di provinsi ini juga segera mendapat respon. Kemudian yang kedua, kalau kita mengandalkan juga dalam waktu segera dari dana APBD, kondisi kita belum maksimal. Dan itu memang ada tersedia dana, seingat saya itu ada untuk kondisi-kondisi khusus ya. Tapi itu bukan kewenangan saya, itu di BPBD. Nanti kita coba lanjutkan di beberapa kegiatan lainnya Pak Kadis. Terima kasih ya atas, saya anggap sekaligus juga closingnya Pak Kadis. Ini juga penting juga kita minta apa sih yang dimau, apa yang dihajatkan, karena tadi disebut hampir tidak dibicarakan pendidikan anak usia dini, padahal Mbak Zia juga bicara menggerak dalam bidang itu. Apa komentarnya untuk ada dua pejabat ini untuk menyampaikan kepentingannya? Ya, jadi saya sangat berharap ya festival-festival kecil bisa dilakukan, terutama untuk penulis-penulis anak, untuk guru, karena saya yakin kalau guru bisa menulis itu akan sangat bagus sekali. Anak-anak juga bisa berpartisipasi dalam menulis bukunya, itu juga sangat baik sekali. Harapannya ya hal-hal kecil itu penting. Termasuk melatih guru yang inovatif? Tentu saja ya, sangat penting. Jadi memang pekerjaan guru sekali lagi sangat susah, dan memang pekerjaan guru Indonesia apalagi dengan murid yang sangat banyak di dalam kelas ya. Guru DNTB terus juga. Tidak ada asisten ya, karena masih mending kan kalau ada asisten. Jadi I wish you all the best dan semoga kita bisa kerja sama-sama. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Terima kasih ya Mbak Zia. Saya ucapkan terima kasih. Terakhir, silahkan dieksplor aja, narasikan aja Pak Dewan apa yang dikehendaki. Saya tetap semalam saya hadir di Dikbud itu memberikan apresiasi penganugerahan itu istimewa ya, istimewa sekolah. Nah ini saya anggap bagian dari motivasi bahwa peningkatan kualitas pendidikan itu penting untuk NTB. Cuman saya sarankan beberapa item itu Pak Kadis, ternyata item partisipasinya belum ada. Nah ke depan saya berharap kasih penghargaan komite terbaik lah, partisipasi yang bagus lah. Wali siswa terbaik lah, misalnya kalau ada ya. Beliau sudah bicara akses guru inspiratif saja. Beliau sudah bicara akses, bicara mutu. Partisipasinya belum. Nah yang kedua, model partisipasi keterlibatan NGO dan segala macam memang harus ada formulanya Pak Kadis. Tadi gagasan ini kan belum terakomodir.
Jangan nanti ada dikotomi, oh ini urusan kabupaten, ini provinsi. Orang nggak mau tahu katanya. Ini urusan NTB. Jadi masyarakat ikut Nggak juga mau tahu. begitu ya. Ini urusannya mereka, bukan kami gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus welcome dengan gagasan diri tadi adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemerdekaan belajar ke depan. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Hadiansa, anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat, Mbak Ziada Zia, terima kasih dari Ketua Komunitas Pendidikan Edulen, dan terima kasih tidak terhingga buat Bapak Aidi Furkon, Kadisdikbud Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga di Hari Pendidikan kita yang kita semangati kemarin ini juga berdampak positif bagi kita semua. Semoga bermanfaat Pak Kadis, narasumber kita, semoga saya selalu atas informasi dan suguhannya pada kesempatan ini. Terima kasih pemirsa juga yang ada di live streaming YouTube kami, ucapkan terima kasih. Saya Cahaya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.